Halo, cek cek. Dengar ya. Ini kita kelasnya berapa orang ya? Kelasnya. Ada 30-an ya? Apa atau berapa ya? Kelasnya nih bagaimana nih? Saya belum lihat isi akad sih. Sekitar 39-an, Pak. 29 ya? Banyak ya? Oh. Ini kalian pada ini di kantor, masih di kantor atau udah pulang? Kalau saya masih di Saya masih tempat di kantor, PK. Pak. Kantor ya? Oh, ya nanti kita obrolin juga lah mengenai kuliahnya. Sebenarnya kuliahnya ini ya mata kuliah konversi sih. Jadi eh, apa, ya lebih ke mendengarkan progres kalian aja selama di magang sebenarnya. Jadi kan dalam kebijakannya itu BKM itu 20 SKS. Nah, 20 SKS pekerjaan kalian di tempat magang itu harus dikonversi menjadi mata kuliah yang lain. Nah, makanya ada mata kuliah workshop fisika. Kalau secara materi sebenarnya ya nggak ada materi yang disusun dengan cukup rapi seperti halnya kuliah-kuliah yang lain, misalnya kuliah eh, listrik magnet, elektronika, dan seterusnya. Jadi kuliahnya itu lebih ke monitoring aja sih, monitoring bagaimana kalian selama magang itu ada kendala selama di sana atau enggak. Apakah kalian uh, belajar, ada pekerjaan di sana, di pekerjaan. Lebih itu sih. Jadi uh, lebih santai aja lah kuliahnya, nggak terlalu banyak materi ya. Paling saya lebih banyak mendengarkan kalian daripada saya yang harus banyak bercerita gitu. Karena kalian di di tempat magang. Kantornya sampai jam berapa biasanya? Kalau kalau Febrian sampai jam berapa Febri? Kantor. Kenapa, Pak? Kantornya biasa sampai jam berapa pulangnya sore? Jam 4, Pak. Jam 4 Jam 4. sore. Iya. Iya, jam 4. Jauh dari rumah. Gimana kamu sih Febri? Magangnya. Enggak kali ya, 13 orang nggak apa-apa lah ya. Kita kita mulai aja kuliahnya, biar nanti sambil yang lain, mungkin juga yang lain ada sibukan mungkin ya, di kantornya. Ya, kita obrolin lagi mulai waktunya lah. Ya, kita mulai aja kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai kelasnya. Kalau di siakat tuh ya, di siakat kelas ini diselenggarakan namanya workshop fisika. Saya mengampu bersama Pak Mangasi ya kelas ini ya. Sama Pak Mangasi apa Pak Irfan ya? Ya kalau nggak salah salah dua itulah. Nah, jadi ya tadi seperti yang saya jelaskan bahwasanya mata kuliah workshop fisika ini adalah mata kuliah konversi dari kegiatan MBKM kalian. Pada intinya sih kalian melaksanakan MBKM, nanti hasil MBKM kalian berupa laporan praktikum ke dosen PKL, juga akan dikonversi ke dalam mata kuliah workshop fisika ini. Akumulasinya dikonversi ke dalam mata kuliah workshop fisika, keterampilan komunikasi, dan lain-lain. Karena kan SKS-nya cukup besar ya, ditetapkan oleh Kementerian Kemendikbud 20 SKS. Sementara untuk kegiatan PKL itu disediakan yang maksudnya yang kegiatan kalian beserta laporan-laporan itu hanya 6 SKS. Berarti kan harus ada konversi terhadap berapa tuh 14 SKS sisanya gitu ya. Makanya ada mata kuliah tambahan yang sifatnya nanti akan mengkonversi semua kegiatan kalian dari PKL ke mata kuliah itu supaya SKS
ketika lulus terpenuhi sebanyak 144 SKS. Nah, intinya mata kuliah ini sebenarnya itu. Jadi kalau secara susunan perencanaan dalam pembelajaran kita nggak terlalu nggak terlalu rapi ya. Maksudnya kalau kita mata kuliah lain kan RPS-nya jelas gitu ya, buku acuannya jelas gitu. Ada Recording in progress. misalnya ada grip, buku kuantum kita ada buku Griffith juga ya, dan macam-macam lah ya. Nah, ini mata kuliah ini lebih ke bagaimana kalian selama PKL itu bekerja, terus kalian sampaikan dalam perkuliahan ini, dikomunikasikan dalam perkuliahan ini ya. Kalau ada kendala nanti kita bisa diskusi, atau ada pertanyaan-pertanyaan terkait administratif ya, nanti bisa disampaikan di dalam forum ini. Nah, kita mungkin nanti ya mengenai waktu, kalau ada kendala, mungkin ada kendala saya ya, mungkin ya, sepertinya jam 3 kan kalau diagendakan oleh Bu Wit, bisa jadi ketika di tempat PKL masih ada kerjaan, mungkin ada progress report yang rutin dilaksanakan, nggak apa-apa, nanti kondisional aja ya, kita atur waktunya gitu. Tapi sebelum kita ya, jadi intinya tuh gini, kuliah ini tuh saya pengen lebih banyak mendengarkan dari kalian lah. Selama kalian PKL, kalian sudah mengerjakan apa saja gitu. Gambaran pekerjaan kalian tuh apa yang kalian lakukan gitu ya. Ketika kalian melaksanakan PKL, saya nggak akan banyak bercerita dalam perkuliahan ini. Mungkin saya lebih banyak mendengar dan kasih feedback apa yang kalian kerjakan gitu ya. Nah, mungkin itu untuk pengantarnya kuliah hari ini. Selanjutnya mungkin saya tanya-tanya dulu ya. Ini pada PKL-nya kemana ya? Antara industri dan BRIN ya. Biasanya kan banyak, saya bagi 2 kategori ya. Kalau yang di BRIN itu ada yang di industri nggak? Misalnya, biasanya di industri dulu sedikit ya. Ada di industri nggak? Dari yang 19 Saya orang. Pak, Siapa? di Gimana? ketika Pak, di PT Surya Berkata Abadi, Abadi. kalibrasi ya. Bidang kalibrasi. Oh, Iya. mungkin dari Atika dulu ya. Atika di sana kerjaan apa? Saya dapat topiknya kalibrasi alat medis Pak. Oh, pakai alat apa? Jadi temperatur, suhu gitu. Iya, kalau saya dapat topiknya termohygrometer, jadi dikalibrasinya pakai climatic chamber Pak. Climatic chamber. Oh. Iya, kalibratornya. Nanti si alat yang mau dikalibrasi dimasukin ke chamber, terus dibandingkan gitu ya. Iya Pak. Dibandingkan. Oh, udah sejauh mana nih pekerjaan Atika di Kalau sana? untuk pengambilan datanya belum. Jadi saat ini tuh masih mencoba alat medis yang lain seperti blood pressure monitor gitu-gitu Pak. Tapi udah mulai dikasih tiap hari ada kerjaan kan ya? Maksudnya di Iya, ada. kalibrasi. Ada pemimpin lapangannya ngarahin tiap hari kerjain apa gitu ya. Iya Pak, kalau misalkan kita ada onsite, kita ikut kayak ke rumah sakit atau klinik kayak gitu untuk kalibrasi alat di sana. Kalau perusahaannya bikin produk gitu, produk alat kesehatan gitu, atau cuma fokus di kalibrasi? Bikin kalibrasi aja, kalibrasi alat-alat kesehatan aja ya. Iya Pak. Kalau buat pengambilan data rencananya ketika apa yang sudah direncanakan? Pengambilan Gimana tuh cara yang kalau kayak alat untuk dan sebagainya, saya itu ke rumah sakit kayak gitu untuk pengambilan datanya Pak. Artinya nanti kamu punya termohygrometer. Iya, iya kalau kalibrasi termohygrometer
itu biasanya dilakuinnya di kantor Pak, nggak bisa di lapangan. Di lab ya, di lab ya. Iya, iya di labnya. Iya sih, biasanya kan ada ruangan yang disediakan kalau Iya, ukur kelembaban higrometer. Kalau Pak. nanti coba dipelajari aja tuh prinsip. Kalau di dalam kalibrasi itu tentunya kalian harus paham prinsip kerja alat, bagaimana alat itu bekerja, terus sumbangan koreksi error itu dari apa saja, kayak tadi misalnya kenapa hygrometer itu, thermohygrometer itu harus di dalam di rumah sakit, nggak bisa di onsite, memang karena pengukurannya itu sangat sensitif terhadap ruangannya, lingkungan di tempat kalibrasi di kantornya itu berarti ruangannya sudah di set, kelembabannya berapa, temperaturnya berapa, udah cukup terkontrol lah, makanya koreksi error terhadap pengukurannya lebih kecil gitu. Kita nggak bisa bawa ke tempat yang lain. Nah, hal-hal kayak gitu ketika dalam kalibrasi itu perlu kita kita perhatikan sangat sangat detail lah ya. Hal-hal yang menyumbang terhadap koreksi pengukuran. Misalnya kayak kalau kalibrasi kalibrasi termometer, biasanya kalau teman-teman main di kalibrasi ya di BSN atau di tempat-tempat tertentu yang berhubungan dengan kalibrasi, itu paling banyak di lembaga kalibrasi yang mereka lakukan adalah mengkalibrasi termometer dan alat timbangan. Kalau ini bukan alat medis ya, tadi punya tiga alat medis. Tapi kalau secara general, kalibrasi yang paling banyak dikerjakan teman-teman di BSN di Kementerian Perdagangan itu adalah mengkalibrasi termometer dan alat timbangan, karena alat timbangan itu banyak banget dipakai di pasar, di berbagai tempat gitu. Kemudian termometer banyak sekali dipakai dalam hal sistem industri ya, alat-alat mesin industri gitu. Nah, makanya biasanya Kementerian Perdagangan atau BSN itu ya, Kementerian Perdagangan, teman saya di Kementerian Perdagangan, mereka sangat sering mendapat permintaan untuk melakukan kalibrasi terhadap termometer. Nah, dalam melakukan dan alat timbangan juga gitu ya, dalam melakukan kalibrasi terhadap termometer itu juga ada namanya dry well ya. Oke, tadi kan kalau ketika pakai alat khusus tuh buat membandingkan hygrometernya terhadap alat khususnya tadi, yang alat pembanding tadi itu dia tertelusur secara metrologi, punya sertifikat kalibrasi ya. Nah, kalau dalam hal pengukuran termometer namanya dry well atau dry box. Dry well sih, bukan dry box, dry well nama alatnya tadi. Nah, itu juga alat tertelusur, dilakukan kalibrasi beberapa termometer dibandingkan dengan alat itu, sehingga nanti kita akan dapatkan besar koreksi atau ketidakpastian terhadap termometer yang dibandingkan dengan hasil ukur yang muncul pada dry well tadi. Nah, banyak sekali ya teman-teman saya lulusan BSIK yang bekerja di bidang kalibrasi, dan ini memang merupakan salah satu wilayah peluangnya kalian ya, kalau kalian memang setelah lulus pengen concern fokus melakukan atau bidang di industri di bidang kalibrasi, ini memang wilayahnya fisika lah untuk melakukan kalibrasi, karena kita ngerti instrumen, karena kita ngerti belajar teori pengukuran, ngerti statistik ya. Nah, banyak memang concernnya di situ. Nah, kalau bisa setelah lulus, kalau memang pengen terjun di bidang ini, terus kemudian masuk belajar, berkarir di situ, maka kalau bisa sekalian sekaligus ambil sertifikasi yang berkaitan dengan kalibrasi, mau kalibrasi timbangan, kalibrasi NDT atau pengukuran NDT ya, non destructive testing, itu juga bagian dari di industri pengukuran juga kan ya, pengukuran metrologi atau kalibrasi tadi medis. Itu kalau kita punya sertifikasi di situ, peluang untuk berkarir dan karirnya cemerlang mungkin bagus lah ya, mungkin akan lebih besar gitu kalau kalian punya
punya keinginan atau mau serius di bidang itu. Nah, tadi jika ya dipelajari aja selama di sana, materi-materi yang disampaikan oleh dosen pembimbingnya ya, nanti dipelajari alatnya bekerjanya seperti apa, prinsip kerjanya, hygrometer, kok bisa hygrometer bisa ukur termohygrometer. Kalau termometer kan yang kita kenal tuh termometer raksa sama termometer alkohol ya. Kan dia mengukur berdasarkan kenaikan tinggi permukaan alkohol dan raksa gitu yang kita kenal, yang kita pelajari ya. Atau termokopel. Termokopel kan ukurnya berdasarkan prinsip efek Seebeck yang kita tahu ya. Efek Seebeck. Nah, berarti terus hygrometer tuh prinsip kerjanya gimana gitu. Nah, itu perlu kamu cari tahu, pelajari prinsip fisika yang bekerja di dalam alat yang kita gunakan itu. Maka kita harus punya rasa curious ya, pengen tahu terhadap apa yang kita gunakan selama kalian PKL. Itu perlu kalian bangun dalam melaksanakan PKL. Ya kayak tadi termometer, biasa kita pakai kenaikan air raksa sama air alkohol. Terus kalau termohygrometer, cara kerjanya gimana? Itu harus didalamin ya, dicari tahu. Oke, itu Atika ya. Mungkin saya pengen dengar dari yang lain deh. Dari siapa nih? Ada yang risetnya yang di penelitian dan di impian di Brin ya? Di Brin boleh siapa nih yang mau share? Ada yang punya kendala nggak selama penelitian? Siapa ini ya? Nanda, Hernanda Korea. Gimana Nanda? Nanda di mana? Iya Pak, saya di BMKG Pak. Oh, di BMKG. Ada banyak ya Ya, teman-teman di BMKG? lumayan Pak. Sebelumnya saya mohon izin off cam ya Pak, soalnya di rumah saya lagi mati Oh, lampu. oke, nggak apa-apa santai. Ya. Oh, Ya, udah balik? lumayan sih Enggak, teman-teman, udah Pak. Lumayan sih udah. teman-teman banyak di kelas A ada beberapa. Oh, pulangnya jam berapa biasanya? Ke sana setiap hari atau gimana? Enggak Pak, enggak kesana setiap hari. Paling kayak seminggu sekali untuk pengambilan data dan pengolahan data. Hmm, Diskusi dengan balik. pembimbingnya gitu Pak. Balik ya. Oke. Udah berapa lama berarti mulai sejak mulainya udah berapa? Dari bulan Mei Pak, dari awal Mei. Oh, mulainya nanti, belum mulai sekarang. Mei, sorry Pak, Maret. Maret, oh Maret. April. Iya, Nah, hampir 2 bulan ya. Oke, sampai sampai kapan? sampai Juli, Juli, Masya Juli Allah. akhir. Oh, oke. Sip. Yang berarti di sana ngerjain topik apa ya Randa? Kalau saya itu membuat prediksi Pak, membuat prediksi kualitas udara di DKI Jakarta menggunakan metode machine learning KNN, K-nearest neighbor gitu Pak. Nearest neighbors. Pakai data Ya, apa ya? Datanya pakai data apa? data dari data ISPU, data parameter indeks parameter ISPU. Pokoknya yang ISPU itu Pak yang keluaran dari Kementerian Lingkungan Hidup. Itu data gambar atau data sensor atau data apa ya? Oh, data numerik. Numerik ya. Hasil pengukuran dari Ya, BMKG. jadi dari parameter ISPU tersebut tuh ada beberapa parameter Pak, kayak parameter PM2,5, CO2, NO2 dan seterusnya gitu Pak. Jadi dari dari parameter-parameter tersebut itu bisa dibuat prediksi machine learning. Oke. Dan data yang diambil juga dari 3 tahun terakhir. Bentar. Baterai laptop saya habis baterai. Saya ambil charger dulu. Oke,
Oke. Ya, berarti data ini ya, data sensor gas ya, yang ada ya. Data pengukuran gas ya, Data pengukuran partikel, Pak, partikel dari gas yang indeks dua. standar pencemaran udara. Itu data pengukuran BMKG di beberapa titik lokasi di Jakarta atau data dari Google ngumpulin gimana? Data dari BMKG, Pak. Jadi kami itu di divisi saya beberapa jadi tuh minta data dari BMKG-nya gitu, Pak. Nah, terus nanti juga ada untuk cara mengambil datanya juga nanti akan diajarin gitu, Pak. Oh, ya. Tapi sekarang datanya udah ada kan nih? Data ISPU itu udah ada. Sudah, tapi sedang Data. dalam proses diolah oleh kami. Oh, ya. Oke. Nanti berarti bakal data itu punya beberapa komponen gas gitu ya. Terus nanti kalian kasih algoritma KNN untuk mendapatkan indeks kualitas udara atau gimana? Iya, betul, Pak. Prediksi itu datanya data di beberapa lokasi gitu. Iya, di beberapa titik di Jakarta. Oke. Berarti nanti semacam ini ya, klasifikasi daerah-daerah tertentu yang punya indeks agak tinggi, daerah tertentu yang indeksnya agak rendah gitu. Kayak gitu bukan? Jadi nanti untuk akhirnya itu outputnya adalah jadi usernya itu bisa usernya itu menginput jumlah partikelnya gitu, Pak. Partikel misalkan partikel NO berapa, CO berapa dan sekian. Nah, terus akan dihasilkan outputnya itu adalah apakah berdasarkan input dari user tersebut itu udaranya kualitasnya bagaimana, apakah baik, sedang atau buruk gitu. Jadi ada beberapa kategori tersendiri di ISPU-nya gitu, Pak. Ada 5 kategori dari baik hingga berbahaya gitu, Pak. Asyik. Ya. Oke. Ya, bisa. Ya bisa dilanjutkan lah nanti sama dan bimbingnya ya. Ya perlu banyak belajar terkait dengan alat yang diukur, terus kemudian alat pengukurannya ya, terus kemudian sisanya berarti terkait machine learning ya, machine learning dengan KNN dan lain-lain, banyak model yang bisa dicobakan. Oke, Anda. Sip. Ini ada berapa yang ada? Ada 19 ya? Ya, oke. Oke ya, jadi gini, tadi saya cuma nanya dua terkait dengan apa yang sudah dikerjakan gitu. Ada Tika sama ada Hernanda tadi ya. Jadi selama ini kalian sudah mengerjakan apa, terus kemudian nanti pengambilan datanya bagaimana gitu ya. Pengambilan data terus misalnya kayak tadi Atika tadi berhubungan dengan termohygrometer, maka perlu dipahami termohygrometer itu cara kerjanya gimana. Nah, mungkin untuk supaya kuliah ini lebih terarah, saya nggak bakal banyak ngomong, saya akan lebih banyak komentar. Maka nanti di pertemuan selanjutnya, saya minta kalian untuk membuat semacam PPT ya, PPT ini nanti buat bergantian siapa presentasi yang saya tunjukkan, nanti saya akan lihat. Jadi kalian buat PPT terkait dengan pekerjaan kalian di tempat magang, judulnya apa, terus kemudian ya kalau bisa jelasin dasar teorinya, gimana, tujuannya ngapain gitu ya, alat dan bahannya pakai apa aja, terus nanti rencana pengambilan datanya seperti apa. Ya, jadi untuk selanjutnya supaya kuliah ini lebih terarah, saya tadi kan nanya sampling aja ya beberapa, cuma dua, satu yang dari mewakili di industri sama mewakili di riset di penelitian. Nah, jadi untuk pekan selanjutnya saya minta kalian buat PPT
PPT terkait dengan apa yang kalian kerjakan gitu, supaya nanti kita diskusikan bareng-bareng topik yang sedang kalian kerjakan, terus nanti saya komentari, mungkin kalau ada yang bisa saya kasih feedback karena saya nggak paham semuanya juga yang kalian kerjakan. Nah, tapi setidaknya ada diskusi yang kita coba bangun lah di dalam kuliah ini ya, dari apa yang kalian kerjakan itu. PPT-nya sederhana, ya tentang pekerjaan kalian aja, apa yang kalian kerjakan, terus prinsipnya bagaimana, tujuannya apa, terus kemudian hasil yang diharapkan itu yang seperti apa gitu ya. Nah, nanti untuk terkait dengan siapa yang akan mempresentasikan, ya nanti saya random aja gitu, saya random aja narik panggil ya, random dari PPT yang sudah diupload, di submit di drive, nanti kita siapkan drive-nya gitu ya. Paling eh, itu aja paling terkait dengan perkuliahannya. Kalian nyiapin PPT aja, nanti secara bergantian kita eh, akan inilah akan menyampaikan presentasinya. Nanti kalau ada, saya akan identifikasi dari PPT yang kalian sampaikan mana yang sama, mana yang mirip-mirip pekerjaannya. Nanti mungkin di saat yang bersamaan, ketika yang mirip-mirip itu bisa presentasi barengan gitu, yang pekerjaannya mirip-mirip ya. Nanti makanya saya pengen lihat dulu tugas penelitian kalian, nanti setelah kalian upload saya coba lihat. Nah, untuk pertemuan selanjutnya mungkin saya akan minta beberapa untuk presentasi ya, dari apa yang kalian kerjakan di PKL ini. Mungkin itu ya untuk hari ini. Jadi prinsipnya kuliah ini tuh saya lebih banyak mendengarkan dari apa yang kalian kerjakan, dan saya harapkan ya kalian yang lebih banyak bercerita terkait apa yang kalian kerjakan, dan nanti saya akan kasih feedback misalnya kalau ada masalah, ada terkait dengan mekanisme fisika, apa alat ini bekerja, bagaimana prinsip kerjanya, nanti kita diskusikan bareng-bareng gitu ya. Kalau dari teman-teman yang lain bisa menambahkan juga gitu. Jadi ini kelas untuk diskusi bersama lah, diskusi bersama. Ya. Oke, itu untuk hari ini ya. Pengantar singkat aja untuk hari ini. Saya nggak punya bahan juga, memang karena materi kuliahnya emang nggak ada bahannya, jadi lebih banyak dari kalian. Jadi untuk minggu depan kalian siapkan PPT terkait dengan pekerjaan kalian, terus dipresentasikan, nanti kita diskusikan bareng-bareng ya. Oke, itu ada pertanyaan nggak dari kalian, atau ada masalah terkait waktunya? Waktu maksudnya saya memahami ya, kalian mungkin di kantor jam 3 terus perjalanan gitu ya, ada masalah atau mau kita pindah gitu di hari yang lain juga tetap sama ya, tetap di kantor juga kalian ya. Kalau nggak ada komplain saya anggap nggak apa-apa jadinya sendiri, nggak apa ya, tetap hari Senin jam 3 ya. Oke gitu ya, nggak ada pertanyaan ya berarti untuk mata kuliah ini. Jadi intinya itu ya, kalian presentasi di kelas, terus saya dengarkan, terus kita diskusikan bareng-bareng pekerjaan kalian. Itu cukup ya. Atau ada yang mau bercerita menyampaikan pekerjaannya? Nggak ada ya? Ya, Ya dari saya mungkin cukup Pak. cukup ya. Cukup ya. Oke. Ya kalau nggak ada, kita cukupkan kuliahnya. Dia minggu depan kita diskusi, kalian siapkan bahan buat diskusi terkait dengan pekerjaan kalian masing-masing. Oke, mungkin saya akhiri kuliah hari ini, pertemuan pertama pengantar terkait kuliah hari ini ya. Jadi sekian kuliahnya hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama saya deh. Recording stopped.